Dengan Reza di sini ketemu lagi di kuliah kita, Manajemen Lembaga Keuangan, kuliah ke-12 mengenai manajemen pegadaian. Sebelum kita mulai videonya, ada baiknya untuk diklik tombol subscribe-nya dan diklik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya. Filosofi Pegadaian. Awal pendirian PT Pegadaian Persero yang selanjutnya disebut sebagai Pegadaian pada masa pemerintahan Belanda adalah untuk memberi manfaat bagi masyarakat kecil dan merupakan sarana pemberantasan lintah darat atau rentenir, ijon, dan pinjaman tidak wajar lainnya. Pegadaian hadir di tengah masyarakat dengan maksud untuk membantu meningkatkan perekonomian dengan cara memberikan uang pinjaman berdasarkan hukum gadai kepada masyarakat kecil agar terhindar dari praktik pinjaman uang dengan bunga yang tidak wajar. Pegadaian berdiri atas dasar keinginan mulia pemerintah untuk membantu masyarakat luas yang membutuhkan solusi pendanaan, mencegah ijon, rentenir, dan pinjaman tidak wajar lain guna meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil serta mendukung program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional. Lembaga keuangan non-bank hadir di tengah masyarakat sebagai solusi terpadu, terutama berbisnis gadai atau berbasis gadai. Sebagai sahabat masyarakat menengah ke bawah, perseroan terus berupaya memberikan pelayanan pembiayaan yang tercepat, termudah, dan teraman. Berikut ini adalah runtutan mengenai sejarah Pegadaian. Pada tahun 1746, sejarah Pegadaian dimulai saat VOC mendirikan Bank Van Liening sebagai lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Selanjutnya, pada 1811, pemerintah Inggris mengambil alih dan membubarkan Bank Van Liening. Kepada masyarakat diberi keleluasaan mendirikan usaha pegadaian. Selanjutnya, pada 1901 didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi, Jawa Barat pada tanggal 1 April 1901. Selanjutnya pada 1928, Pegadaian berbentuk lembaga resmi jawatan. Pada tahun 1961, bentuk badan hukum berubah dari jawatan ke perusahaan negara. Selanjutnya, pada 1969, bentuk badan hukum berubah dari perusahaan negara atau PN ke Perjad atau perusahaan jawatan. Selanjutnya pada 1990 bentuk badan hukum berubah kembali dari Perjan ke Perum atau perusahaan umum. Dan pada 2012 bentuk badan hukum berubah dari Perum atau perusahaan umum ke Persero pada tanggal 1 April 2012 sampai saat ini. Pada akhir tahun 2011, pemerintah memutuskan mengubah bentuk badan hukum Pegadaian dari Perum menjadi perseroan atau PT. Perubahan badan hukum itu ditetapkan dengan peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2011 yang ditandatangani oleh Presiden SBY pada tanggal 13 Desember 2011. Di dalam PP tersebut dijelaskan pula bahwa maksud dan tujuan perusahaan perseroan atau Persero adalah untuk melakukan usaha di bidang gadai dan fidusia, baik secara konvensional maupun syariah, dan jasa lainnya di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya perseroan dengan menerapkan prinsip perseroan terbatas. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, PT Pegadaian Persero ditetapkan melaksanakan kegiatan usaha utama berupa: pertama, penyaluran pinjaman berdasarkan hukum gadai; yang kedua, penyaluran pinjaman berdasarkan jaminan fidusia; yang ketiga, pelayanan jasa titipan atau pelayanan jasa taksiran serta sertifikasi;
Dan yang keempat adalah perdagangan logam mulia dan batu mulia. Selain melaksanakan kegiatan usaha utama sebagaimana disebutkan di atas, PD Pegadaian Persero juga dapat melaksanakan kegiatan usaha lainnya seperti jasa pengiriman uang, jasa transaksi pembayaran, dan optimalisasi aset perusahaan. Pengertian gadai diatur dalam pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut. Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seseorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan. Biaya-biaya mana yang harus didahulukan? Berdasarkan pengertian gadai dari rumusan pasal 1150 Undang-Undang Perdata, pelaksanaan gadai harus memenuhi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, gadai hanya atas benda bergerak saja. Yang kedua, benda milik pemberi gadai atau milik orang lain yang dikuasakan kepada pemberi gadai. Yang ketiga, penyerahan penguasaan benda kepada penerima gadai. Dan yang keempat, pemberian hak kepada penerima gadai untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu atas piutang kreditor lainnya. Sebelum membahas proses pemberian kredit gadai, maka diperlukan pengetahuan tentang barang yang dapat digadaikan dan barang-barang yang tidak dapat digadaikan. Barang-barang yang dapat diterima sebagai barang jaminan adalah semua barang bergerak, antara lain barang perhiasan, logam mulia, dan permata. Yang kedua, kendaraan seperti mobil, sepeda motor, dan sepeda. Yang ketiga, barang rumah tangga seperti perabotan rumah tangga, gerabah, dan peralatan elektronik. Yang keempat, mesin traktor, pompa air, generator, dan gergaji mesin. Yang kelima, tekstil seperti bahan pakaian, sarung, spray, dan permadani. Dan yang keenam adalah barang lainnya yang memiliki nilai ekonomis yang dapat atau yang akan diatur berdasarkan peraturan pegadaian. Sedangkan barang yang tidak dapat diterima di pegadaian adalah sebagai berikut. Yang pertama, barang-barang milik pemerintah seperti senjata api, senjata tajam, pakaian dinas, dan perlengkapan TNI atau Polri. Yang kedua adalah barang konsinyasi. Yang ketiga adalah barang-barang yang mudah busuk seperti makanan, minuman, dan obat-obatan. Yang keempat adalah barang yang berbahaya dan mudah terbakar seperti korek api, mercon, petasan, mesiu, bensin, dan tabung gas. Yang kelima adalah barang yang dilarang peredarannya seperti narkoba dan lain sebagainya. Yang keenam adalah barang yang tidak tetap harganya dan sukar ditetapkan taksirannya seperti lukisan, barang purbakala, dan barang antik. Yang ketujuh adalah barang lainnya seperti halnya pakaian jadi, barang yang pemakaiannya sangat terbatas dan tidak umum. Misalnya peralatan kedokteran, peralatan wartel, dan alat perlengkapan pesta. Dan yang terakhir adalah binatang atau hewan ternak. Berikut ini adalah gambar atau alur dari pemberian kredit gadai. Yang pertama adalah penyerahan salinan identitas dan agunan. Maksudnya adalah nasabah datang ke loket pegadaian dengan menyerahkan salinan identitas, KTP, SIM atau paspor, dan barang jaminan yang akan digadaikan. Yang kedua adalah penilaian agunan. Maksudnya adalah petugas pegadaian menaksirkan barang jaminan yang akan diserahkan nasabah guna menentukan nilai dan jumlah uang pinjaman yang dapat diperoleh. Yang ketiga adalah approval kredit. Maksudnya adalah konfirmasi kepada nasabah untuk mendapatkan persetujuan mengenai jumlah uang pinjaman.
Proses approval lebih di internal Pegadaian secara berjenjang sesuai dengan besaran uang pinjaman. Yang keempat adalah administrasi perjanjian kredit. Maksudnya adalah petugas Pegadaian memproses administrasi perjanjian kredit atau surat bukti gadai. Yang kelima adalah penandatanganan perjanjian kredit atau surat bukti gadai. Petugas Pegadaian dan nasabah menandatangani surat bukti gadai asli SBG dibawa oleh nasabah dan salinan disimpan oleh Pegadaian. Yang keenam adalah pencairan kredit. Maksudnya adalah nasabah menerima uang pinjaman sejumlah yang telah disepakati dan diserahkan oleh petugas Pegadaian. Proses pelunasan kredit gadai terbagi atas dua bagian besar. Yang pertama adalah pelunasan gadai atau tebus, yaitu transaksi pembayaran sebesar uang pinjaman ditambah dengan sewa modal oleh nasabah gadai. Pembayaran pelunasan gadai dapat dilakukan di semua kantor Pegadaian. Yang kedua adalah perpanjangan gadai, yaitu transaksi pembayaran sebagian uang pinjaman ditambah dengan sewa modal atau sewa modal saja oleh nasabah gadai tersebut yang disebabkan salah satu transaksi di bawah ini, seperti ulang gadai, yaitu transaksi memperpanjang tenor atau jangka waktu gadai sebesar uang pinjaman yang lama. Yang kedua adalah cicil, yaitu transaksi memperpanjang tenor atau jangka waktu gadai dengan didahului pembayaran sebagian uang pinjaman. Dan yang C adalah minta tambah, yaitu transaksi memperpanjang tenor atau jangka waktu gadai dengan hanya membayar sewa modalnya saja. Berikut ini adalah gambaran dari alur pelunasan gadai dan penyerahan jaminan gadai. Yang pertama ada penyerahan surat bukti gadai atau SBG. Nasabah atau yang mewakilkan datang ke loket Pegadaian menyerahkan surat bukti gadai dan menunjukkan identitas ahli asli atau surat kuasa jika diwakilkan. Yang kedua adalah perhitungan kewajiban nasabah. Petugas Pegadaian menghitung jumlah kewajiban nasabah berupa pokok pinjaman dan sewa modal. Selanjutnya yang ketiga adalah pembayaran kewajiban nasabah. Nasabah membayar sejumlah kewajiban yang telah disampaikan oleh petugas Pegadaian. Yang keempat adalah pengambilan barang jaminan, yaitu petugas mengambil barang jaminan dan nasabah dari ruang penyimpanan. Dan yang kelima adalah penerimaan barang jaminan. Maksudnya adalah nasabah menerima barang jaminan yang diserahkan oleh petugas Pegadaian. Simulasi perhitungan kredit gadai dan pelunasan agunan emas. Seseorang nasabah datang ke Pegadaian menggadaikan barang jaminan berupa cincin emas selama 12 hari dengan taksiran emas sebesar 22 karat dan berat 5 gram. Harga emas yang berlaku saat itu adalah 500.000 per gram untuk emas 24 karat. Yang pertama, pemberian kredit gadai. Nilai taksiran sama dengan 500.000 dikali 22 karat per 24 dikali dengan 5 gram, sehingga nilai taksirannya adalah 2.291.667. Sementara uang pinjaman yang bisa diperoleh adalah 2.291.667 dikali dengan 92%. Maka hasilnya adalah 2.108.334 melalui pembulatan. Dan biaya administrasi adalah 25.000 sebagai tarif dasar ketentuan. Dan uang yang diterima oleh nasabah adalah 2.108.334 dikurangi 25.000, sehingga
yang dapat diterima nasabah adalah Rp2.083.334.000. Selanjutnya adalah pelunasan kredit gadai. Jangka waktu pinjaman adalah 12 hari, pembulatan per 15 hari. Untuk tarif sewa modal adalah 1,15% per 15 hari. Uang pinjaman adalah Rp2.100.000. Sewa modal dapat dihitung dengan cara 2.100.000 dikali dengan 1,15%, maka didapat sewa modalnya adalah Rp24.150. Untuk jumlah yang dibayarkan nasabah atas pinjamannya dalam rangka pelunasan kredit gadai adalah 2.100.000 ditambah dengan 24.150, sehingga hasilnya adalah 2.124.150, di mana perhitungannya adalah uang pinjaman ditambah dengan sewa modal. Berikut ini adalah daftar golongan uang pinjaman dan tarif biaya atau sewa modalnya ditambah dengan biaya administrasi. Berikut ini adalah alur perpanjangan gadai. Transaksi perpanjangan gadai dilakukan oleh nasabah gadai merupakan fasilitas dari pegadaian untuk mencicil, menambah uang pinjaman, dan untuk memperpanjang jangka waktu gadai. Alurnya sebagai berikut. Yang pertama adalah penyerahan surat bukti gadai, yaitu nasabah atau yang mewakilkan datang ke loket pegadaian menyerahkan surat bukti gadai. Yang kedua adalah perhitungan kewajiban nasabah. Petugas pegadaian menghitung jumlah kewajiban nasabah berupa cicilan jika ada, dan sewa modal serta biaya administrasinya. Yang ketiga adalah pembayaran kewajiban nasabah. Nasabah membayar sejumlah kewajiban yang telah disimpulkan atau disampaikan oleh petugas pegadaian. Yang keempat adalah penerimaan kembali surat bukti gadai atau SBG. Setelah petugas memproses perpanjangan atau angsuran kredit gadai, nasabah membawa kembali surat bukti gadai berikut bukti transaksinya. Selanjutnya adalah proses lelang barang jaminan gadai. Alurnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, petugas menghubungi nasabah. Maksudnya petugas pegadaian menghubungi nasabah untuk mengingatkan kreditnya yang akan jatuh tempo. Yang kedua, taksir ulang barang jaminannya. Maksudnya petugas pegadaian memeriksa dan menaksir kembali barang jaminan yang akan diproses lelang. Yang ketiga adalah pelaksanaan lelang, yaitu petugas pegadaian melakukan lelang barang jaminan. Yang keempat adalah pembukuan kewajiban nasabah. Maksudnya adalah petugas pegadaian mencatat atau membukukan hasil penjualan lelang untuk menutup kewajiban nasabah. Selanjutnya yang kelima adalah pembayaran uang kelebihan lelang jika ada. Apabila hasil penjualan lelang melebihi jumlah kewajiban nasabah, maka nasabah yang bersangkutan berhak mengirim dan menerima uang kelebihannya. Uang kelebihan lelang merupakan hak nasabah, yaitu uang yang dapat dikembalikan kepada nasabah atas hasil penjualan lelang barang jaminan sebesar selisih antara hasil penjualan lelang setelah dikurangi uang pinjaman, sewa modal, dan biaya lain-lain. Yang dimaksud dengan biaya lain-lain adalah tambahan biaya sewa modal karena nasabah memanfaatkan layanan tunda lelang dan biaya lainnya atas pengelolaan barang jaminan sebelum pelaksanaan lelang yang ditetapkan oleh pejabat berwenang. Pemberitahuan kepada nasabah adanya uang kelebihan atas penjualan lelang barang jaminan disampaikan melalui papan pengumuman di kantor PT Pegadaian.
Dan bagi nasabah yang nilainya atau nilai uang kelebihan yang relatif besar, maka pemberitahuan disampaikan secara langsung kepada nasabah yang bersangkutan melalui surat, SMS, dan juga telepon. Pemberian uang kelebihan selambat-lambatnya diberikan pada bulan ke-10 setelah bulan pelaksanaan lelang. Pembayaran uang kelebihan dapat dilakukan langsung setelah pelaksanaan dan administrasi lelang selesai di outlet tempat pengajuan kredit. Dan jangka waktu pengambilan uang kelebihan lelang selama 1 tahun sejak tanggal lelang. Dan jika lewat waktu dari jangka waktu pengambilan uang kelebihan lelang, nasabah menyatakan setuju untuk menyalurkan uang kelebihan dana tersebut sebagai dana kepedulian sosial yang pelaksanaannya diserahkan kepada PT Pegadaian. Quotes for today. If you want to make your dreams come true, the first thing you have to do is wake up. Sekian kuliah kita kali ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Keep your spirit to more, please like, share, and comment. Dan jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya dan diklik loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya. Terima kasih.